warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuriski dengan NIM K71233031. Berikut merupakan video praktik mengajar untuk memenuhi tugas rekognisi mata kuliah pembelajaran PPKN Sekolah Dasar fase C kelas 5 dengan topik Norma dalam Kehidupanku. Selamat menyaksikan. Bu Rizky buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin doa? Ayo lihat. Teman-teman sehat dan bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa bersalam. Selamat pagi Rizky dan selamat pagi teman-teman. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Ada yang sakit enggak? Enggak. Sebelum belajar, Bu Rizky akan mengajarkan kajian. Yang Bu Rizky panggil namanya angkat tangan. Yang pertama, Aisyah, Robin, Atan, Lea, Maju, Bayu. Bayu kenapa? Enggak ada keterangan. Iya, nggak sakit. Terus Iqbal, Nifa, Nakula, Pradewa. Ini sebelum belajar, ayo berdiri. Tahu nggak permainan yang Marina menari di atas menara? Tahu? Enggak. Apa yang dulu kasih tahu dulu? Kalau Marina tangannya ke sini. Kalau menari tangannya kayak gini. Kalau di atas gini. Kalau menara gini. Udah ya? Coba kita pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Menara. Kita mulai ya. Yang salah di depan. Bu Rizky lihat. Marina menari di atas menara. Di atas. Ayo. Ayo di atas. Marina, 1, 2, 3 di atas. Marina, Ihsan, satu lagi. Sekarang Bu Rizky mau tanya, siapa tadi pagi yang sebelum berangkat sekolah pamitan dulu sama orang tua, saling dulu? Atau kalau nggak sama orang tua, sama orang yang di rumah? Kamu udah nggak? Pamit? Nah, terus kemarin kan hari Jumat. Siapa yang kemarin sholat Jumat yang agamanya Islam? Bersama sudah. Jadi kalian berarti sudah menerapkan apa? Norma. Ada yang tahu nggak norma itu apa? Jadi hari ini kita akan belajar untuk mengidentifikasi berbagai norma di lingkungan sekitar, dan juga Ibu harap nanti kalian dapat menyebutkan contoh penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Tadi tentang norma dalam kehidupan. Sekarang Bu Rizky punya gambar. Coba tebak yang pertama ini gambar sedang apa?
2, 3 atau 4? 3 dan 4. Sekarang Bu Rizky mau tanya, kalau tidak mematuhi norma yang ada, kira-kira akan mendapatkan apa? Sanksi. Sanksinya dapat berupa apa? Misal kalau nggak pakai helm, ditilang, terus disuruh bayar denda. Terus kalau teriak-teriak, bicaranya kasar, bicaranya keras, pasti mendapat teguran dari orang sekitar. Nah, sekarang Bu Rizky punya logo norma. Mau di situ atau mau duduk di bawah? Di bawah. Pertama, pengertian norma dulu tadi apa udah dijelasin? Aturan yang berlaku untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan di lingkungan masyarakat. Norma ada berapa? Yang pertama, norma coba dibaca yang keras. Kesusilaan merupakan aturan yang sumbernya dari hati nurani seseorang, di mana seseorang didorong untuk melakukan tindakan baik dan menghindari tindakan buruk. Sanksi perasaan bersalah, penyesalan, dan didiskusikan. Jadi yang pertama ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu sumbernya dari hati nurani kalian. Jadi kalian itu didorong untuk melakukan perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan yang buruk. Coba contoh penerapan norma kesusilaan apa? Satu aja. Misal temennya lagi kesusahan bawa buku, kalian mau menolong? Menolong dengan inisiatif sendiri atau kadang diperintah sama guru. Nah, jadi kalau misalnya kalian melanggar norma kesusilaan, sanksi yang akan didapatkan di antaranya ada perasaan bersalah, terus penyesalan, dan dikucilkan. Tahu dikucilkan enggak? Enggak tahu. Dikucilkan itu dijauhi, enggak punya teman, teman-temannya enggak ada yang mendekat. Misalnya orang itu nggak mau bantu temennya, tidak peduli dengan temennya, jadi teman-temannya pada males nggak? Terus yang kedua ada norma kesopanan. Sekarang yang saya baca. Yang kedua ada norma kesopanan. Apa
undang. Karena sifatnya memaksa, maka jika kalian melanggar akan dihukum sesuai peraturan yang ada. Misalnya tadi nggak pakai helm, nanti ditilang. Habis ditilang nanti bayar denda. Terus contoh penerapan norma hukum selain memakai helm saat berkendara apa aja selain itu? Terus mematuhi rambu-rambu, lalu kalau merah artinya kalau kuning, kalau hijau. Siapa yang merah malah ngebut? Gak boleh ya. Jadi norma hukum sifatnya memaksa dibuat oleh pemerintah. Karena sifatnya yang memaksa, jika kalian melanggar akan dihukum sesuai peraturan yang ada. Tadi ada berapa norma? Nomor 1 2, kesopanan, 3, 4, hukum. Oke, tadi mintanya dibagi menjadi 3 kelompok. Berarti 1 kelompok 3 orang. Kelompok 1, siapa yang mau jadi kelompok 1? Oke, kelompok 1 Aisyah, Maju, sama Lea. Kelompok 2 3 orang. Kelompok 2 siapa aja? Atan, Rifan, Sadewa. Berarti kelompok 3. Sekarang berkelompok, mejanya 1 kelompok. Jadi hari ini kita akan membuat sebuah proyek. Rizky bagikan dulu lembar desain untuk proyek yang akan kalian buat. Boleh dibaca dulu, nanti Rizky jelaskan. Jadi hari ini kita akan membuat pop-up tentang norma. Isinya nanti ada 4 norma yang tadi sudah tulis dijelasin. Setiap norma ada pengertian, ada sanksi, ada contoh penerapan. Untuk contoh penerapan nanti cukup kalian tulis 1 saja di setiap norma. Terus tugas masing-masing orang dalam kelompok. Ada yang menulis, ada yang menggunting, menempel. Terus alat dan bahan yang dibutuhkan ada gunting, lem, sama double tip. Nanti Bu Rizky bagikan ke setiap kelompok. Sekarang untuk waktunya kalian kira-kira selesai dalam beberapa menit untuk membuat ini. 10 enggak dong? 30 menit setuju enggak? 60 menit. Nanti kalian enggak boleh pulang. 30 menit ya? Waktunya 30 menit. 35. Nanti kalau kurang bisa tambahin. Sekarang kita mulai dulu dari menulis ini. Ada kayak gitu dari situ. Ada berapa? 1, 2, terus dibaliknya ada 3 dan 4. Sekarang kalian tulis dulu. Satu-satu, tiap orang 1. Tulis 1 di sini. Ini yang di atas itu untuk judul. Misal Lea norma hukum, terus Maju Lea Maju norma kesopanan, terus Aisyah norma kesusilaan. Nanti yang satunya bareng-bareng. Tulis dulu. Bisa digunting satu-satu. Digunting satu-satu. Enggak apa-apa. Judulnya yang besar. Berisi. Kamu juga dulu. Atau mau menulis norma apa? Nah, norma apa? Pengertiannya apa? Sanksinya apa?
kelompok kami. Yang pertama ada norma apa? Terus ditarik, sampai tarik, bacain. Gantian nanti. Sumbernya dari hati nurani. Transit penyesalan perasaan bersalah dan diucapkan bersama penerapan membantu orang yang Betul. Terus selanjutnya norma apa? Terus yang di depan. Dibaca yang keras. yang tidak berkata sanksi apabila dilanggar dapat teguran kritikan malu dan malu contoh penerapan berbicara yang sopan. Terus selanjutnya ada norma. Kemudian norma agama merupakan aturan-aturan yang disesuaikan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari Tuhan. Sanksi mendapat dosa untuk penerapan beribadah. Betul. Terus selanjutnya yang terakhir. Norma hukum pengertian tidak melanggar rambu lalu lintas. Sanksi apabila dilanggar ditilang dan didenda. Contoh pengertian memaksakan penerapan memakai helm. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kalian kelompok berapa? 1 kan? Kami dari kelompok 1 kami dari kelompok 1 akan bersosialisasi hasil selama kami Bersama. Isinya apa? Penerapan membantu bersama atau orang lain yang kesusahan. Betul. Norma nomor 2. Menjaga sopan santun dan tata krama. Sanksi apabila dilanggar tindakan persetujuan dan rasa malu. Contoh penerapan berbicara sopan kepada orang lain. Betul. Selanjutnya. Kemudian aturan yang bicara oleh masyarakat. Sanksi apabila dilanggar peserta berusaha. Contoh penerapan sholat tepat waktu. Betul. Yang terakhir ada norma Hukum. Undang-undang. Nah, terus selanjutnya. Penerapan hukuman atau sanksi yang tegas. Terus contoh penerapannya apa? Mematuhi rambu lalu lintas. Tuh, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terakhir kelompok 3. Lalu lintas. Tuh, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi hari ini tadi belajar apa? Norma. Ada norma? Yang pertama ada norma. Sumbernya dari Hati nurani.
Kesopanan. Norma kesopanan itu mengatur tentang apa? Sopan, tata krama, etika. Sanksi apabila melanggar norma kesopanan? Ditegur. Kemudian contoh penerapan norma kesopanan. Terus sebelum berangkat, sebelum bepergian juga pamit. Yang ketiga ada norma apa? Norma agama, sumbernya dari Tuhan. Sanksi apabila melanggar norma agama? Contoh penerapannya apa? Pintar. Yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum itu biasanya diatur dalam undang-undang dan sifatnya memaksa. Jadi apabila kalian melanggar atau seseorang melanggar, sanksinya apa? Terus bisa juga dipenjara. Contoh penerapannya yang sederhana apa? Pakai helm, mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Mau dilanjutin sekarang atau nanti ya? Habis istirahat nanti ngerjain soal. Kita akan main gambar. Kelompok satu nanti boleh memilih nomor berapa. Nanti ada gambar, kalian nebak kira-kira itu kata-katanya apa. Kelompok yang bisa menjawab dengan benar, berarti kelompok yang lain ditempeli ini di wajahnya. Oke. Dengan benar. Terus setelah itu pemain pertama maju ke sini, dikerjain nomor 1, 2, 3. Yang di sebelah sini kerjain. Oke, buat semuanya maju. 5. Maka itu tuang air. Betul. Kabarin siapa kelompok yang kalah? Tadi ayo. Tadi yang mana? Udah siap? Kasih lemak. Tempat makan. Betul. Coba cek. Kalau berdoa, saya minta tolong lembar gambarnya. Yang gambar bunga untuk perempuan. Bukan nama panjang. Terima kasih. Meski mengucapkan terima kasih kepada kelas 5 yang hari ini sudah belajar dengan baik dan benar tentang norma dalam kehidupan. Yang masih bingung materinya, yang belum hafal pengertian, sanksi atau contoh penerapannya, nanti belajar lagi di rumah ya. Iya. LKS-nya dibaca bukunya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, pada siang hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Meski tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video praktik mengajar dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.